Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum week kedua, yaitu dengan judul analisis algoritma. Nah, adapun di sini terdapat aktivitas praktikum yang pertama, analisis algoritma, yang terdiri dari membandingkan kode terbaik, di mana Big O notation merupakan sebuah parameter matematis yang digunakan untuk membandingkan tingkat efisiensi antara dua atau lebih algoritma dalam menyelesaikan persoalan yang sama. Nah, pengukuran efisiensi tidak didasarkan pada satuan waktu. Kemudian sebaliknya, analisis difokuskan pada jumlah operasi atau langkah kerja yang dieksekusi oleh program dalam memproses data, masukan atau input. Nah, parameter penilaian algoritma terdiri dari kompleksitas operasi, manajemen sumber daya, dan skalabilitas. Nah, untuk studi kasus kecepatan versus penggunaan memori, sebagai ilustrasi, jika terdapat dua program perkalian matriks, di mana program A memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat namun mengonsumsi memori yang sangat besar, sementara program B lebih lambat tetapi sangat hemat memori, maka pemilihan kode terbaik bersifat konstekstual, di mana pada sistem dengan kapasitas RAM terbatas, program B merupakan solusi yang lebih unggul dibandingkan dengan program A. Sedangkan dari segi waktu, program A merupakan pilihan yang utama. Dengan demikian, algoritma yang dianggap terbaik bukanlah sekedar yang tercepat, melainkan optimal dari segi sumber daya dan kebutuhan spesifik sistem. Nah, untuk kompleksitas ruang dan waktu yang merupakan bagian B, ini merupakan studi analisis algoritma performa sebuah program yang diklasifikasikan dalam 3 skenario, yaitu notasi omega, theta, dan big O. Nah, ilustrasinya itu sebagai contoh, pada operasi pencarian angka dalam sebuah array dengan n elemen, perbedaan skenario dapat dijabarkan sebagai kasus terbaik atau omega 1, kasus rata-rata atau theta n/2, atau kasus terburuk ON. Nah, jadi selanjutnya kita pada analisis kompleksitas ruang atau space complexity, di mana selain aspek durasi waktu, nah analisis algoritma juga mempertimbangkan kompleksitas ruang, yaitu intensitas penggunaan memori yang digunakan oleh program. Nah, idealnya efisiensi sebuah perangkat lunak ditentukan oleh keseimbangan antara kecepatan dan pemanfaatan sumber daya. Nah, algoritma yang memiliki waktu eksekusi singkat namun menciptakan banyak struktur data tambahan dianggap kurang efisien dari sisi penggunaan memori. Sebaliknya, algoritma yang memiliki durasi eksekusi sedikit lebih lama tetapi meminimalisir penggunaan memori seringkali menjadi pilihan yang tepat dalam mengimplementasikan suatu sistem dengan spesifikasi perangkat keras yang terbatas. Nah, jadi di sini kita sudah punya code Big O notation, di mana di sini kita punya public class main, public static void print items, di mana integernya i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari n. Nah, kemudian public static void main string. Nah, dia akan memprint items di mana n-nya sebanyak 10. Nah, ketika kita menjalankan program, maka output yang keluar adalah sebagai berikut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang kalau dihitung akan menghasilkan n sebanyak 10. Selanjutnya kita masuk pada analisis kompleksitas linear atau ON, di mana struktur perulangan tunggal yang berjalan dari 1 hingga n memiliki kompleksitas waktu atau ON. Nah, karakteristik utamanya adalah jumlah operasi meningkat secara linear dan proporsional terhadap volume input. Jika data berjumlah 10, maka sistem mengeksekusi 10 langkah. Nah, selanjutnya pada implementasi kode, metode print items menerima parameter n yang kemudian diisi dengan nilai 10 pada baris ke-9. Nah, mengingat perulangan for baris 3 sampai 5 melakukan iterasi sebanyak nilai n tersebut, maka secara matematis algoritma ini tergolong
dalam efisiensi ON. Nah, kita masuk pada Big O drop constants, di mana dalam analisis Big O koefisien angka seperti 2n atau 3n tetap diklasifikasikan sebagai ON. Hal ini karena fokus utama analisis adalah tren pertumbuhan algoritma, bukan nilai konstanta absolutnya. Kemudian pada kode tersebut juga terdapat dua perulangan terpisah yang masing-masing berjalan sebanyak n, di mana sehingga menghasilkan total operasi n tambah n sama dengan 2n. Nah, jika n-nya bernilai 10, maka total eksekusi adalah 20 langkah karena 2 dikali 10. Namun karena aturan notasi Big O mengharuskan penghapusan konstanta untuk menyederhanakan model pertumbuhan, kompleksitas waktunya tetap ditulis sebagai ON. Nah, kita langsung lanjut pada Big O, di mana n pangkat 2. Nah, untuk struktur perulangan bersarang atau nested loop, ini menghasilkan kompleksitas waktu O n pangkat 2. Dalam model ini, total operasi dihitung melalui perkalian antar iterasi, yakni n kali n. Nah, sebagai ilustrasi, jika input n bernilai 10, maka sistem akan mengeksekusi sebanyak 100 operasi atau 10 dikali 10. Karena jumlah langkah meningkat secara kuadratik seiring bertambahnya ukuran data, maka algoritma ini diklasifikasikan ke dalam notasi ON pangkat 2. Selanjutnya pada eliminasi elemen non-dominan pada Big O, di mana jika sebuah kode memiliki kompleksitas n pangkat 2 ditambah n, maka notasi digunakan O n pangkat 2 karena ini digunakan untuk fokus pada elemen yang paling dominan. Nah, jadi di sini juga terdapat kombinasi perulangan bersarang, yaitu n dikali n, dan perulangan tunggal, sehingga total operasinya adalah n pangkat 2 ditambah n. Nah, dalam penulisan notasi Big O, bagian non-dominan yakni plus n diabaikan karena dampaknya tidak signifikan dibandingkan n pangkat 2 saat skala data meningkat. Oleh karena itu, kompleksitas akan tetap diklasifikasikan sebagai ON pangkat 2. Nah, untuk Big O 1, nah jumlah langkah selalu tetap, tidak peduli besar input. Untuk kode program di atas ini, kita akan melakukan operasi sebanyak 1 kali. Nah, kompleksitas waktu untuk kode program ini adalah 01. Untuk algoritma kode ini yang mengeksekusi jumlah operasi tetap, misalnya 2 kali operasi, tidak ditulis sebagai O2 melainkan sebagai O1. Nah, notasi ini melambangkan waktu konstan, di mana jumlah langkah kerja tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai n. Nah, jadi ilustrasinya tuh kalau n bernilai 100 maupun 1000, program akan tetap menjalankan jumlah operasi yang sama tanpa adanya peningkatan beban kerja. Kemudian untuk Big O log n ini misalnya kita ingin mencari nilai 40 dari array di atas. Jadi ini dapat digunakan untuk data yang telah terurut. Jadi kita pertama membandingkan nilai tengah array, kemudian bandingkan lagi dengan nilai tengah array dari hasil tahap yang pertama, kemudian bandingkan lagi dengan nilai tengah array dari hasil tahap 2, maka nilai 40 ditemukan pada indeks yang ke-7. Nah, karena jumlah tahap yang dibutuhkan hanya 3 untuk menemukan nilai 40 dari array, maka dengan jumlah data sebanyak 8, maka kompleksitas waktunya adalah O log n, karena nilai dari log 2 8 adalah 3. Mudahnya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, itu artinya 2 pangkat 3. Nah, jadi karena itu kompleksitas yang lebih baik akan mengurangi waktu eksekusi yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk Big O different terms for input. Nah, untuk pada kode program ini karena masing-masing perulangan menghasilkan kompleksitas waktu, tetapi itu bukanlah 2n dikarenakan input n dan m adalah dua hal yang berbeda, maka notasinya dituliskan sebagai 0 dikalikan dengan n tambah m. Nah, kalau ada dua input yang berbeda, kompleksitasnya itu ditulis secara terpisah sebagai 0 dikalikan dengan n dikali m. Karena
menggunakan inputan N dan M pada perulangan. Maka perhatikan bahwa perulangan pertama menggunakan inputan N dan perulangan kedua menggunakan inputan M. Nah, untuk rangkumannya, sebelum kita mempelajari terkait notasi Big O, kita akan melakukan pemisalan dengan sebuah program yang mempunyai nilai N sebesar 100. Maka operasi yang dibutuhkan untuk masing-masing kompleksitas waktu adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah tertera pada tabel, di mana O1 sebutannya konstan, O log N logaritmik, ON linear, dan ON pangkat 2 merupakan kuadrat, di mana jumlah operasinya pun berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada latihan. Di sini kita punya code sebagai berikut, di mana ini adalah swipe.java. Ketika kita menjalankan program ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut, di mana ketika sebelum swipe by val, A sama dengan 5, B sama dengan 10. Sesudahnya A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kemudian sebelum swipe by ref, A sama dengan 5, B sama dengan 10. Tetapi sesudah swipe by ref, A sama dengan 10, B sama dengan 5. Dalam praktikum ini kita dipelajari perbedaan pertukaran nilai menggunakan tipe primitif dan objek, yaitu swipe by value saat parameter bertipe integer yang dikirim ke fungsi hanyalah salinan nilai, sedangkan saat menggunakan untuk swipe by reference saat menggunakan objek yang dikirim adalah referensi. Jadi perubahan di dalam metode berdampak langsung ke objek asli. Ini menunjukkan bahwa swipe by val A, B nilai aslinya itu tetap atau tidak berubah, sedangkan swipe by ref P1, P2 nilai objeknya benar-benar berubah. Hal ini menegaskan bahwa Java bersifat pass by value, tetapi untuk objek yang dikirim adalah nilai referensinya. Selanjutnya untuk latihan search data, kita di sini punya code sebagai berikut. Nah, ketika kita menjalankannya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita bisa lihat di kode ini terdapat integer n sama dengan 2 miliar data, di mana 2 miliar data ini tidak dapat ditampung oleh sistem sehingga hasilnya akan error. Tetapi apabila perangkat dapat menampung penyimpanan sebanyak 2 miliar data, maka kodenya akan muncul. Kemudian kita masuk pada latihan menuliskan kode dengan gaya yang konsisten, di mana yang pertama saya telah mendownload Maven 3.9.12 dan menginstalasinya. Lalu membuat proyek Java menggunakan Maven dengan menuliskan perintah satu baris, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian ketika kita menjalankan akan menghasilkan hasil yang build sukses. Kemudian kita masuk pada tahap yang berikutnya adalah membuat nama proyek, yaitu IFS 24005. Lanjut kita masukkan pom.xml, mendownload checkstyle for Java, lalu memasukkan settings.json sebagai berikut. Ini Java checkstyle configuration Google checks.xml dengan versi 10.211. Nah, selanjutnya untuk hal berikut kita masukkan SSN-nya di sini. Lalu selanjutnya kita mengubah kode program pada file app.java sebagai berikut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk tampilan web browser pada awalnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian mengunjungi dokumentasi dari checkstyle, lalu mengubahnya untuk melakukan perbaikan kode program Java yang tadinya dia error. Kita perlu mengubah pengaturan indentation dari 4 menjadi 2 pada VS Code sebagai berikut. Kemudian ketika kita telah mengaturnya, di mana configure tab size-nya sudah menjadi 2, kita ubah kembali file yang tadi pertama error yaitu app.java menjadi sebagai berikut. Nah, kemudian kita jalankan mv and verify dan hasilnya adalah build sukses sehingga errornya menjadi 0. Artinya kode ini telah berhasil. Nah, jadi
untuk membuild proyek Java yang dibuat dengan Maven, kita menuliskan perintah mvn clean package sebagai berikut. Lalu jika berhasil, kita akan melihat file sebagai berikut, yaitu efs24005 p2 maven 10 snapshot jar. Dan ketika kita masukkan perintah sebagai berikut, maka hasilnya adalah hello world. Lalu kita masuk pada bagian tantangan, di mana di sini kita disuruh untuk silahkan rangkum beserta berikan contohnya untuk notasi big 0 lainnya, yaitu 0 n faktorial, on 2 o2 pangkat n, dan o n log n. Nah, untuk notasi kompleksitas faktorial o n faktorial, ini merepresentasikan laju pertumbuhan algoritma yang paling ekstrem dan tidak efisien. Mekanisme pertumbuhannya, jika data hanya berjumlah 3, maka operasi yang dilakukan adalah 3 faktorial yang merupakan 6. Namun lonjakan secara masif saat data bertambah sedikit saja, misalnya n sama dengan 10, akan menghasilkan 3.628.800 kemungkinan. Dan contoh implementasinya adalah mencoba semua kemungkinan urutan presentasi mahasiswa atau rute perjalanan untuk menemukan urutan yang paling optimal. Kemudian karakteristik utamanya adalah berfokus pada masalah kombinasi dan permutasi total, dapat diterapkan pada jumlah input yang sangat kecil, dianggap sebagai batas atau atas ketidakefisienan dalam desain algoritma. Kemudian untuk notasi O2 pangkat n menggambarkan kondisi di mana setiap penambahan 1 unit input n tambah 1 akan melipat gandakan jumlah operasi yang dieksekusi oleh sistem. Contohnya menentukan kombinasi menu makanan dari daftar yang tersedia, atau memilih anggota tim dari sekumpulan kandidat. Dalam matematika, mencari semua subset himpunan bagian dari sebuah daftar angka. Untuk kompleksitas linear logarithmic, ini merupakan kompleksitas yang paling efisien dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi nyata. Contoh implementasinya adalah digunakan oleh algoritma populer seperti merge sort dan quick sort untuk mengurutkan daftar nilai mahasiswa atau kontak di ponsel. Nah, sistem pencariannya itu mengelola data pendaftar dalam skala besar agar tetap teratur dan mudah diakses. Selanjutnya untuk check style matrix app, di sini kita akan memperbaiki kode program matrix app yang sudah dibuat sebelumnya, dan hasilnya ketika diperbaiki check style-nya warningnya itu sama dengan 0. Untuk kompleksitas waktu matrix app, nah setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya lakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh matrix app. Maka kodenya adalah sebagai berikut. Nah, untuk analisisnya yaitu dimana analisis efisiensi operasi adisi atau matrix sum secara fundamental beroperasi pada tingkat elemen individu. Secara algoritmik, metode matrix sum mengimplementasikan struktur persamaan bersarang untuk melakukan pemindaian menyeluruh. Nah, struktur eksekusinya outer loop bertanggung jawab atas navigasi baris M, sementara inner loop mengontrol akses kolom N. Di dalam inti iterasi terjadi operasi aritmatika atomik dan pembaruan memori. Nah, untuk analisis Big O, karena intensitas komputasi berbanding lurus dengan totalitas elemen, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu 0M dikali N. Nah, untuk operasi subtraksi, ini matrix dot difference ini menunjukkan karakteristik performa yang isomorfis dengan operasi adisi. Program ini mengurangkan elemen-elemen pada koordinat yang bersesuaian melalui mekanisme akses memori yang identik. Nah, berbeda dengan operasi yang sebelumnya, skalabilitas operasi perkalian matriks atau matrix dot product memiliki beban komputasi yang jauh lebih intensif. Proses ini melibatkan akumulasi produk antara baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Nah, algoritma ini dikonstruksi menggunakan 3 tingkat perulangan atau triple nested loop, di mana loop tersebut secara berturut-turut merepresentasikan baris matriks pertama atau M, matriks kedua P, dan komponen skalar untuk perkalian titik atau dot product, di mana analisis pertumbuhannya
Total operasi fungsional yang dijalankan pada skenario terburuk ditentukan oleh produk dari ketiga dimensi tersebut yang menghasilkan notasi 0M kali N kali P. Nah, untuk implikasinya kuadratik atau kubik, kompleksitas bertransformasi menjadi ON pangkat 3. Peningkatan dimensi N secara linear akan mengakibatkan pertumbuhan waktu eksekusi secara eksponensial, yang menandakan algoritma ini sangat sensitif terhadap ukuran data dan mungkin memerlukan teknik optimasi seperti algoritma Strassen untuk dataset yang sangat masif. Jadi ini adalah program yang sudah saya buat. Jadi ketika kita cek style data HTML-nya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Baik, demikian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.